Lu sekarang umur berapa sih? Kita nggak ngomongin nikah kok, ya kan? Gua umur cukup dewasa. Sama ya, 29 tahun. Cukup dewasa. 29 tahun kan? Cukup dewasa. Iya. Cukup dewasa. Lahir dulu di Bandar Lampung. Di Metro. Di Metro dulu, orang tua tinggal di sana. Ya. Terus sekolah, Lahir di Metro tahun 91. Masuk Bandar Lampung itu tahun 92. Karena bokap ada panggilan honor di PU. oke. Jadi masuk ke Lampung tahun 92. Berarti 91 tuh bokap belum di PU waktu itu. Belum, waktu itu bokap itu kalau cerita dulu itu ya Pas lu lahir kondisi bokap sama nyokap lagi senang kah atau lagi susah-susahnya kalau waktu itu ikut dengan nenek, tinggal dengan nenek di Metro di itu? Metro. Jadi waktu itu awal-awal nikah kalau ceritanya bokap dengan nyokap itu tinggal di Lampung Timur. Tempat orang tua dari nyokap. Oke. Ya, jadi waktu itu kerjaan itu bokap itu pontang-panting lah. Bokap itu kerjanya Lampung Timur petani lah ya rata-rata ya. Ya, dan bokap waktu itu jadi tukang pecah batu. Oke. Tukang pecah batu. Lihat tukang pecah batu penghasilannya kurang. Jadi waktu itu bokap tuh sempet pengepul rongsokan. Bokap pengepul rongsokan. Dan waktu itu tinggal dengan orang tua ya, bukan, tinggal dengan kakak dari nyokap. Kakaknya nyokap. Ya, di Lampung Timur waktu pengepul rongsokan. Kakaknya nyokap udah nikah juga dong? Iya, waktu itu udah tinggal di sana. Jadi pengepul rongsokan dengan, ya namanya tinggal dengan orang kan pasti ada cashnya lah. Iya. Jadi, Apalagi kita numpang gitu kan. ya entah gimana lah. Makanya ya udah tahun 91 ke Metro. Di Metro itu nyokap dengan bokap kerja apa ya waktu itu nggak tahu lah. Jadi waktu itu bokap dari nyokap waktu itu ada kenalan di PU. Jadi minta tolong lah mantunya kerja di sana. 92 itu ada panggilan lah, sekarang terima honor. Honor waktu itu. Honor di PU tahun 92. Iya. Nggak, bokap cerita nggak siapa yang dulu nawarin untuk masuk ke PU? Ya paling nyokap sih yang cerita. Nyokap yang cerita waktu itu. Siapa tahu namanya kan bisa kita sebutin di sini. Nggak tahu itu siapa namanya, siapa. Nggak tahu siapa. Pokoknya sempet diomongin gitu aja. 92 masuk ke sana, waktu itu tinggal di rumah kontrakan. Kontrakan zaman dulu itu ya kamar. Itu ya, anak dulu baru abang lu sama lu doang? Waktu itu di kontrakan ya kamar ya ruang tamu. Dapur beda. Iya. Nah, ya udah, ya besek-besekan lah sih. Iya. Jadi waktu itu mau mandi itu tuh air tuh susah waktu itu. Jadi ada sumur umum gitulah tempat mandi di situ. Kalau waktu itu namanya belik gitulah. Jadi mandi di situ. Terus selesai mandi, bawa air pakai ember ke rumah. Bawa ke rumah. Buat MCK. Sampai tahun berapa di situ? Di Garuntang itu sampai tahun 2009. Sampai 2009. 2009. 92 ke 2009 di kontrakan itu. Enggak, di kontrakan itu nyampe tahun berapa ya? 96 atau 97. 96 atau 97 lah. Udahnya di Garuntang itu tanahnya tanah PJKA. Oke. Jadi cuma punya bangunan aja. Jadi lu berarti orang tua lu bikin rumah di situ tapi tanahnya beli rumah. Jadi waktu itu ada rezeki beli rumah. Beli rumah waktu itu berapa ya rumah itu ya? Gua nggak tahu harganya berapa rumah itu. Tapi tanahnya punya PJKA. Jadi waktu itu beli rumah itu dindingnya itu dari bilik bambu. Ya. Dari kayu. Jadi kalau hujan. Adik-adik lu udah lahir tuh? Adik gua lahir tahun 94.
94. 94 udah mulai beli Rumah itu. ya. 94. Jadi kalau hujan kedinginan Heeh. dan ada tampiasan itu. Tampias air itu ya. Iya. Ya dari bilik lah waktu itu. Sampai adek lu yang bungsu itu lahir di situ. Di Garuntang. Di rumah bilik itu. Enggak. Ya bertahap lah. Jadi nyokap itu enggak bokap enggak cuma di PU, jadi nyokap juga ngebantu ekonomi bokap. Nyokap itu punya keahlian, dia bisa ngejahit. Dia bisa ngejahit. Jadi ngejahitnya cuma untuk cewek-cewek aja, ibu-ibu. Entah itu buat kebaya, entah itu ya nyokap. Sampai sekarang masih kan? Masih suka ngejahit kan? Masih, tapi nggak terima orderan, paling kalau cuma buat hobi lah ya. Ya. Itu terus ya itu dia. Jadi waktu itu ada paman itu dia itu TKI ke Jepang. Jadi waktu itu paman tuh beli angkot, nitip lah di rumah. Jadi bokap yang ngurus yang beli satu awal, selang 2 tahun nambah lagi beli 2. Jadi bokap waktu itu masih honor, nyambi dari pagi sampai sore di kantor. Habis maghrib nyampe dengan malam jam 12 itu narik angkot. Dan itu gue yang nemenin bokap. Gue duduk depan. Gue nemenin bokap. Kadang kan gue tertidur ya gue didimin dengan bokap. Karena gue yang pengen ikut. Kalau bokap sih ya terserah, kalau ikut. Ya udah gue ikut. Gue pengen ikut. Ya udah gue ikut. Jadi bokap itu berapa tahun sambil nyambi narik angkot tuh? SMP gua tahun 2006 masih 2006 lulus SMP. Dari 2004 kayaknya. 2004 atau 2003 gitu. Oke. Selain itu juga ya ngangkot dan itu berarti dia itu dari awal masih, gua bilang masih jualan honor. galon. Masih honor berarti itu. Sampai 2006 tuh masih honor di Masih honor. Lama juga ya, 92 ke 2006 aja masih honor kan. Oke. Jualan galon, terus nyokap ngejahit, bokap narik angkot. Wah. Banyak gejolaknya. Iya, pastilah. Kalau waktu itu. Jadi itu adik-adik lu udah lahir semua tuh? Udah. Semua 5 kan? 5 kan? Jadi waktu gue SD pun gua jajanan SD ya. Jadi nyokap itu pernah buat manisan dari buah pala. Oh iya. Jadi tahu. Nyokap tuh ngebuat nih jam titipin di kantin buat dijual. Ya udah buat titipin. Dan kadang kan juga gue ngejualin untuk itu. Kalau ditanya kok nggak malu? Ngapain gue malu? Yeah. Itu halal. Daripada gue maling malu. Itu kelas berapa tuh? SD gue kelas 4. Kelas 4 udah mulai sering dititipin jualan. Abang lu gitu juga atau adik-adik lu gitu juga? Iya. Karena mau cewek mau cowok sama. Iya. Semuanya harus ngerasain. Kalau gue secara pribadi sih gue ngelihatnya. Jadikan nyokap dengan bokap. Harus ngerasain. Oke. Biar tahu perihnya kehidupan. Nah, jadi nyokap dengan bokap ketemu itu nggak dari enak loh, dari susah. Ya susah. Nah jadi ya udah ya gue juga mau ngerasain kayak mana susahnya. Dari SD gue udah gitu, SMP udah ada angkot ya, gitu ya. 2003 atau 2004 gue SMP. Gue kalau pulang sekolah waktu itu pulang jam 1:30 SMP ya, 1:30 jam 1. Gue pulang dan kalau gue pulang SMP untuk menghemat duit gue biasanya nunggu mobil bokap itu. Tapi bukan bokap yang bawa ya, supir ya. Oke. Oh, karena kalau bokap lu kan mulainya sore baru jalan kan. Dan itu gua ikut angkot itu pulang kan, udah pulang, gua pulang, salin, makan, dan gua jalan lagi keluar rumah, gua nungguin angkot itu lagi, gua jadi kenaik. Berarti lu udah ngerasain jadi kenaik dari SMP? Kalau dibilangin
gue malu apa enggak dengan kawan-kawan SMP gue enggak, gue ketemu pun bercandaan kan. Ya mungkin dulu jadi kayak kita main aja gitu ya. Iya, jadi ya mau apa ya, pokoknya gue bisa dibilang orang yang gak ada malu, bodo amat. Kalau gue selagi gue mau ngejalaninnya, gue mau ngerjainnya, gue jalanin, gue kerjain, bodo amat. Gue dapat hasilnya, gue nikmatin hasilnya. Setelah itu SMA masih STM lah dulu ya. Waktu itu STM, gue daftar di Unila. Alhamdulillah gue nggak gol. STM Unila. Ya, STM Unila gue nggak gol. Akhirnya ya di tetangga sebelahnya. Ya, masuk STM 2 Mei. STM 2 Mei yang terkenal sering tawuran lah dulu. Enggak, anak bebas. Jadi masuk STM 2 Mei. Waktu itu sempat bertentangan masuk STM 2 Mei, nggak boleh menyokap. Karena dari dulu 2 Mei itu terkenalnya nggak baiknya. Tawurannya. Ya. Nah itu bokap jadi PNS tahun berapa? 2012. 2012 belum lama berarti ya? 2012. Baru keterima PNS. Ya diangkat bukan keterima. Oh iya diangkat karena dari 92 ke 2012 itu 20 tahun. Iya ya 20 tahun ya. Pengabdian ya. Habis itu lanjut sekolah. Setelah diangkat PNS, bokap ngambil S1. Ngambil S1 di Saburai. Baru S2 sekarang udah kan? S2 udah di UBL. Teknik semua? Sipil. Teknik sipil. Waktu di STM sempet pro kontra lah. Jangan masuk STM 2 Mei. Karena STM 2 Mei ini bla 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 ble 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 ble. Gue sempet mau dimasukin MAN 2. Oh di Garuntang. Garuntang. Berarti dulu rumah lu masih di sana dong? Di Garuntang. Masih di Garuntang? Iya, kan SMK. 2006 kan gue SMK. Udah. Jadi kakak gue itu dia itu masuk mana ya, nggak jebol ya. Dia dimasukin di MAN 2 juga. Gua dari TK, SD, SMP, 4 bersaudara, satu sekolahan semua. Di Garuntang sana? Enggak, TK di Purwanida, depan MAN 2. SMP di MTSN 1. MTS? SD di SD 1 Tanjung Gading. Di sana semua. Di SD 1 Tanjung Gading waktu itu bokap gua ketua komite. Ketua komite, kalau sekarang BRSPP. Iya. Kan biasanya suka ada perwakilan wali murid, terus ada ketua komitenya. Waktu itu bokap jadi ketua komite. Ya, tambahan buat uang lah. Iya, penghasilan. Ketua komite, SMP-nya di MTS. Selesai dari situ. Kenapa semuanya satu sekolah? Enggak, yang di SMP di MTS. Karena dari bokap dengan nyokap semuanya harus masuk sana biar dapat ilmu agama. Kalau nyokap. Emang lu kecilnya nggak belajar ngaji? Iya belajar, cuma kecil kan beranjak dewasa. Iya. Beranjak dewasa dan harus. Iya. Harus masuk MTS. Ya udah ikutin aja mau orang tua. Pikir gua.